membahas respon masyarakat di Yogyakarta tadi. Sama ketakutannya adalah, padahal untuk kota Yogyakarta ya, Mas Danang juga di sana ngajar. Ada ketakutan tambah macet, sama takut kalau harganya itu cuman sesaat aja nih, setahun aja nih. Ya ini memang satu sisi orang senang karena harganya murah, meskipun orang takut itu marketing gimmick ya. Sisi lain orang juga tahu bahwa dengan semakin banyak mobil itu di perkotaan pasti akan semakin macet, dan saya kira ini respon yang sangat perlu didengar oleh pemerintah ya. Dan sangat manusiawi. Dan sangat jelas itu orang melihat bahwa ketakutannya adalah migrasinya bukan dari mobil yang boros kemudian ke mobil yang hemat, tapi karena murah orang dari motor ke mobil tanpa ada pilihan-pilihan baru yang diberikan kepada masyarakat melalui angkutan umum yang baik. Ini kan persoalan besarnya kan di sana, sehingga yang saya ungkapkan tadi, kebijakan ini harus satu paket ya. Paket bagaimana disinsentif bagi mobil-mobil boros, kemudian memberikan insentif bagi mobil-mobil hemat, kemudian menyediakan angkutan umum. Dan jangan lupa kalau kita bicara di perkotaan, akses pertama untuk angkutan umum itu adalah fasilitas pejalan kaki yang baik. Dan ini saya kira harus juga menjadi catatan dan perhatian besar dari pemerintah daerah. Nah, pertanyaan mengenai marketing gimmick itu kan juga jangan-jangan harga murah ini hanya awal, dan memang itu saya kira harus menjadi komitmen juga diawasi oleh pemerintah. Jangan sampai ini kita bicara industri yang barangkali size-nya itu 20 juta mobil baru dan sebagai industri itu memang sangat menarik bagi para industrialis mobil untuk masuk ke sana, tetapi di sisi lain juga konsumen kan tidak boleh juga dirugikan. Oleh karena itu pemerintah sebagai yang memberikan insentif untuk low cost green car ini harus terus mengawal supaya pertama harus ada upaya berkesinambungan untuk terus menghemat ya, semakin green semakin insentifnya semakin besar. Low cost-nya juga harus bisa cukup pas ya, supaya yang tadi yang orang yang mobilnya boros migrasi, terutama mobil-mobil kecil yang boros ya, dan usianya lama. Jadi harus kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Tapi ya itulah, kadang kalau misalnya yang semakin lama itu kan katanya semakin klasik tuh. Oke, itu masalah lagi. Dan pemirsa, sekarang kita akan bergabung dulu ke Bundaran Hotel Indonesia. Ada rekan Prita Laura di sana yang rupanya sempat terjebak kemacetan Jakarta yang hari ini cukup luar biasa. Prita Laura, ini terkait dengan kebijakan low cost green car. Bagaimana respon masyarakat yang Anda tahu? Ya pemirsa, saat ini saya berada di Bundaran Hotel Indonesia. Dan ya seperti inilah gambaran dari lalu lintas Jakarta setiap harinya. Begitu padat dengan kendaraan, transportasi umum yang masih sedikit kurang memadai, tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Dan data terakhir dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa kecepatan mobil di Jakarta ini rata-rata hanya 12 km per jam. Bayangkan, 12 km per jam saja. Jadi Anda bisa bayangkan berapa jarak yang harus ditempuh dari titik tempat Anda bekerja sampai dengan ke rumah. Nah, menjadi satu permasalahan dan juga mengundang tanda tanya di sini adalah kebijakan dari pemerintah yang menerapkan mobil murah di bawah 100 juta rupiah. Nah, mobil murah ini memang rencananya akan dijual 80% di luar Jabodetabek dan hanya 20% saja yang akan dijual di daerah Jabodetabek. Namun, jadi permasalahan adalah apakah memang tidak mungkin jika seseorang membeli di luar Jabodetabek kemudian dibawa ke Jabodetabek, dan Anda tentu terbayangkan bagaimana akibatnya. Pertanyaan besar berikutnya juga adalah mengenai tidak seimbangnya pertumbuhan antara jalan dan juga kendaraan bermotor. Kita tahu pertumbuhan jalan di Indonesia hanya 0,01% saja per tahunnya, sementara untuk kendaraan sebesar 9 sampai dengan 11% per tahun. Sungguh tidak seimbang. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi satu permasalahan yang harus dipikirkan bersama, mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah ini. Belum lagi masalah energi, di mana kita berencana untuk menghemat energi, namun dengan adanya kendaraan murah dengan harga di bawah 100 juta rupiah, maka target pasar yang disasar adalah para pengendara motor yang kelas menengah, begitu ya, yang biasa menggunakan motor kemudian beralih menggunakan mobil. Kalau kita hitung-hitung ini pemirsa, mobil yang akan dipasarkan dengan hemat energi adalah 1 dibanding 20
1 liter dibanding 20 km. Jadi 1 kilometer 20 liter. Jadi 1 banding 20. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kendaraan bermotor itu 1 dibanding 10. Jadi ini sudah 2 kali lipatnya begitu untuk ini. Jadi kita akan coba bahas ini mengenai hal ini. Kita akan tanyakan bagaimana pendapat para masyarakat yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini. Saya coba akan tanya pendapat masyarakat di sini. Di sini ada. Halo. Selamat malam, Mas. Ya, saya dengan Prita. Dengan Mas siapa? Mas Paulus. Mas Paulus. Sehari-hari Mas Paulus naik apa? Naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum? Apa? Kopaja. Dari mana ke mana biasanya? Dari Tanah Abang ke Blok M. Nah, kalau naik kendaraan umum itu menurut Mas, apakah kendaraan umum di sini ini sudah mulai memadai, sudah cukup nyaman buat Anda? Kalau dibilang memadai iya, tapi kalau buat nyaman enggak. Kenapa? Karena kendaraan umum di Jakarta itu udah kebanyakan yang tua-tua. Iya. Jadi ya kurang nyaman aja gitu. Iya. Menurut Anda sudah cukup nggak jumlah antara kendaraan umum dengan jumlah penumpangnya? Belum. Masih jauh dari Lebih kita. banyak jumlah penumpang daripada kendaraan umumnya. Nah, ini ada satu kebijakan ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui peraturan presiden ya tahun 2013 ini bahwa akan dikeluarkan mobil murah di bawah 100 juta. Begitu. Nah, ini memang di luarnya dijualnya itu kita agak sini yuk Mas, agar lebih terang. Dijualnya di luar Jabodetabek gitu ya. Menurut Mas ini akan jadi satu solusi nggak? Kalau dibilang jadi solusi nggak juga. Kenapa? Karena malah bisa menambah kemacetan di Jakarta. Iya, tapi ini dijualnya di luar Jabodetabek loh Mas. Walaupun di luar Jabodetabek, tapi mereka bisa membawa ke Jakarta dengan gampang. Nah, ternyata pemikiran yang sama juga terlintas juga ya di benak Mas Paulus. Mas Paulus, terima kasih ya. Dan kita akan kembali lagi, kita akan coba tanyakan bagaimana pendapat masyarakat Jakarta lainnya. Makasih. Kami akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi setelah jeda berikut ini.